Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irja Ditya, Prodi Teknik Sipil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode titik buhul. Metode titik buhul atau dikenal sebagai metode node dalam analisis struktur adalah salah satu teknik yang penting yang digunakan dalam analisis mekanika rangka batang atau truss. Teknik ini berfungsi untuk menentukan gaya-gaya internal yang bekerja pada setiap elemen struktur, terutama pada rangka batang. Pada dasarnya, metode ini didasarkan pada konsep keseimbangan gaya di setiap titik buhul atau titik sambungan antar batang. Prinsip dasar metode titik buhul. Metode titik buhul didasarkan pada hukum keseimbangan statis, yaitu hukum Newton pertama yang menyatakan bahwa benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan apabila jumlah gaya yang bekerja pada sama dengan 0. Dalam konteks metode titik buhul, asumsi ini diterapkan pada setiap titik buhul atau node dalam struktur rangka batang. Artinya, pada setiap titik buhul, jumlah semua gaya dalam arah horizontal dan vertikal harus seimbang atau jumlahnya sama dengan 0. Langkah-langkah analisis dalam metode titik buhul. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya diikuti dalam analisis struktur rangka batang menggunakan metode titik buhul. 1. Identifikasi dan sketsa rangka batang. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua titik buhul dalam struktur rangka. Setiap titik di mana dua atau lebih batang bertemu dianggap sebagai titik buhul. Penting juga untuk menandai di titik tempat gaya eksternal diterapkan, seperti beban atau reaksi dari penyangga. Yang kedua, penyederhanaan struktur. Batang dianggap hanya memikul gaya aksial. Titik buhul dianggap sebagai sambungan engsel sehingga tidak ada momen lentur pada titik tersebut. Hanya gaya tarik dan gaya tekan yang dianalisis pada batang. Yang ketiga, tentukan gaya reaksi yang menyangga. Jika ada penyangga atau support dalam struktur, langkah selanjutnya adalah menentukan gaya reaksi dari penyangga. Penyangga bisa berupa penyangga tetap atau fixed support, sendi atau hing, atau roll atau roller. Reaksi dari penyangga harus dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan, keseimbangan, gaya, dan momen secara global untuk seluruh struktur. Yang keempat, analisis titik buhul per titik buhul. Setelah gaya reaksi dari penyangga diketahui, analisis dilanjutkan ke setiap titik buhul secara individual pada titik buhul tertentu. Itulah tadi penjelasan tentang materi titik buhul. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.